Baik, di sini saya akan mempresentasikan analisis artikel dari Auditor Industry Expertise and the Predictive Power of the Deferred Tax Valuation Allowance. Di sini ada latar belakang, yaitu artikel ini dibuat untuk memahami sejauh mana keahlian industri auditor mempengaruhi kekuatan prediktif penyisihan penilaian pajak tangguhan atau valuation allowance, dan latar belakang yang penulis angkat karena peneliti literatur sebelumnya bahwa asisten virtual digunakan untuk mengelola laba dan memprediksi kinerja masa depan, tetapi belum membahas masalah utama tentang seberapa besar pengaruh auditor terhadap keinformatifan asisten virtual. Studi sebelumnya menemukan bahwa ketika auditor menyediakan layanan pajak yang tidak sesuai dengan standar, terjadi spillover pengetahuan. Oleh karena itu, jika spesialisasi auditor mempengaruhi nilai prediktif laporan keuangan, kantor akuntan publik dan regulatornya harus mempertimbangkan saat mengubah spesialisasi audit, dan keahlian audit industri dapat meningkatkan daya prediksi VA atau Valuation Allowance melalui pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan persaingan dalam industri. Namun, jika perakiraan tetap di bawah standar industri yang luas, spesialisasi audit industri dapat mengurangi skeptisisme auditor. Sebaliknya, VA atau Valuation Allowance mungkin memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan dan undang-undang perpajakan yang mempengaruhi realisasi manfaat pajak. Kemampuan auditor dan industri pajak dapat meningkatkan nilai prediktif VA atau Valuation Allowance. Yang kedua, yang slide selanjutnya ada kebaruan atau novelty, yaitu menggunakan data besar dan VA yang dihitung secara langsung berbeda dari studi sebelumnya yang mendapatkan proxy VA atau Valuation Allowance atau data manual. Yang selanjutnya ada menguji apakah keahlian auditor industri. V5, keahlian pajak industri memoderasi hubungan antara perubahan VA dan laba masa depan. Selanjutnya ada menjawab kebutuhan praktis regulator seperti PCAOB dan FASB akan pemahaman tentang estimasi akuntansi berbasis judgment. Slide selanjutnya ada research question, yaitu ada 3 pertanyaan utama yang diajukan oleh penelitian ini, yaitu yang pertama ada apakah perubahan dalam VA yang diskresioner memprediksi perubahan laba di masa depan. Yang kedua, apakah keahlian industri auditor atau keahlian pajak auditor memperkuat atau melemahkan nilai prediktif dari VA terhadap laba masa depan. Yang ketiga ada apakah keahlian industri auditor mempengaruhi hubungan antara perubahan VA di masa depan. Nah, metode yang digunakan ini penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini tidak menggunakan metode kualitatif karena peneliti menggunakan regresi linier, analisis residual, dan uji signifikansi statistik. Metode seperti ini adalah ciri khas pendekatan kuantitatif, sedangkan kualitatif umumnya menggunakan wawancara, studi kasus, observasi, atau analisis dokumen secara tematik dengan rincian sebagai berikut, yaitu ada regresi 2 tahap. Yang tahap pertama ada mengestimasi perubahan diskresioner VA atau DISC-VA sebagai sisa dari regresi VA terhadap faktor pajak yang relevan atau non-manajerial. Yang tahap kedua ada menguji hubungan DISC-VA dengan perusahaan laba masa depan. Lalu ada data dari tahun 2004 sampai 2022 dengan sumber S&P Capital IQ Composite Audit Analytics. Sampel akhir
ada 22.497 observasi dari 2.735 perusahaan. Nah, selanjutnya ada variabel kontrol profitabilitas historis, industri atau SIC, dan karakteristik perusahaan lainnya. Yang selanjutnya ada pemisahan antara auditor dengan atau tanpa keahlian industri dan keahlian pajak. Lalu slide selanjutnya ada analisis hasil dan kaitan dengan PSAK, yaitu ada deferred tax valuation allowance atau VA adalah akun yang bersifat diskresioner karena bergantung pada estimasi manajemen sehingga dapat digunakan untuk manajemen laba, namun penelitian tersebut menemukan bahwa komponen diskresioner VA atau DISC-VA memiliki nilai prediktif terhadap penurunan laba masa depan yang menunjukkan bahwa VA mencerminkan expects ketika asisten virtual atau VA diaudit oleh auditor dengan keahlian industri. Temuan menjadi lebih kuat karena mereka mampu menilai estimasi VA secara lebih akurat daripada auditor umum atau spesialis pajak saja hasil setelah diuji secara menyeluruh melalui berbagai penguji ketat tetap konsisten. Hasil ini mendukung prinsip bahwa aset pajak tangguhan hanya dapat diakui jika besar kemungkinan akan terjadi dalam PSAK 46. Tentang pajak penghasilan, ada kemungkinan bahwa VA yang tinggi menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian daripada manipulasi. Selain itu, auditor diharapkan mampu mengevaluasi estimasi akuntansi dengan mempertimbangkan kondisi industri dalam praktik audit. Berbasis PSAK oleh karena itu, tugas auditor harus mempertimbangkan keahlian industri, terutama untuk perusahaan dengan estimasi pajak tangguhan yang besar, singkatnya atau VA, yang dirancang dan diaudit dengan benar dapat meningkatkan pelaporan keuangan dan memenuhi tujuan PSAK dengan membuat informasi yang relevan dan andal. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu kemampuan VA dalam memprediksi keuntungan masa depan lebih baik dengan keahlian audit industri. Keahlian pajak industri tidak berdampak signifikan pada nilai prediktif VA. Manfaat utama keahlian audit industri meningkatkan peran auditor dalam memberikan keyakinan pada estimasi manajerial yang kompleks. Ini penting bagi investor, regulator, dan pengambil keputusan karena membantu mereka memahami kualitas laporan keuangan dan perspektif estimasi forward-looking. Dan di slide terakhir ada saran penelitian selanjutnya, yaitu saran penelitian selanjutnya mempertimbangkan pengaruh keahlian auditor dalam konteks internasional seperti perbedaan IFRS dan US GAAP tentang pengakuan VA. Pertimbangkan variabilitas hasil dengan menggunakan data sektor industri tertentu, misalnya perbankan dan energi. Pertimbangkan peran teknologi audit atau data analitik dalam meningkatkan evaluasi estimasi VA. Mengembangkan model evaluasi skeptisisme profesional auditor dalam audit estimasi berbasis judgement seperti VA. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.